Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo sahabat para penikmat kisah-kisah misteri dan cerita tentang makhluk astral tak kasat mata. Selamat datang kembali di lingkaran misteri. Bersama saya Untung Prasetyo yang pada kesempatan kali ini akan kembali melanjutkan kisah dari Sudiro. Tapi sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa dukung terus channel Lingkaran Misteri dengan menekan tombol subscribe-nya dan juga tombol like-nya. Serta nyalakan juga lonceng notifikasinya agar sahabat semua tidak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak ceritanya. Langkah kaki mereka mulai menapaki jalur yang ditunjukkan oleh Gondorekso. Hutan gaib itu terasa semakin asing. Kabut putih pucat menyelimuti jalan setapak seolah akar-akar pohon yang terjalin rapat menjadi dinding hidup yang menutup pandangan mereka. Cahaya samar dari langit lembah menyusup di antara dedaunan, membentuk guratan cahaya yang bergerak seperti lentera-lentera yang memandu jalan namun sekaligus menyesatkan. Setelah langkah membawa mereka ke dalam suasana yang lebih pekat, tanah yang awalnya lembut dan berlumut perlahan berubah menjadi keras dan berlapis batu hitam. Dari celah batu itu keluar uap tipis yang beraroma belerang, tanda bahwa energi gaib di lembah semakin kuat menekan tubuh mereka. Nafas mereka menjadi berat, dada seakan dipaksa menanggung beban tak kasat mata. Pepohonan raksasa yang semula menjulang megah mulai berubah bentuk. Batangnya melengkung aneh, daunnya berwarna kehitaman dan beberapa di antaranya berdenyut seperti daging hidup. Akar-akar yang menjalar di tanah bergetar perlahan, seakan menyimpan kesadaran mengikuti gerakan langkah mereka. Sesekali terdengar bisikan samar dari balik kabut, bukan berasal dari satu mulut saja, melainkan ribuan suara kecil yang bergema bersamaan. Di kejauhan suara dentuman samar terdengar, seperti tabuhan gamelan yang dipukul dengan irama lambat. Suara itu tidak berasal dari alat musik, melainkan dari getaran lembah yang berulang, seperti jantung raksasa yang berdetak di kedalaman lembah. Setiap dentuman membuat kabut beriak dan cahaya samar di udara bergetar, meninggalkan kilau-kilau aneh seperti serpihan kaca melayang. Sudiro dan yang lainnya terus berjalan menyusuri jalur sempit yang diapit tebing batu hitam. Dinding tebing itu berlapis kristal merah memancarkan cahaya yang redup, membuat suasana semakin mencekam, dan udara yang mereka hirup terasa berbeda, lebih padat, seakan dipenuhi ribuan partikel yang menusuk. Tanpa diduga, tiba-tiba saja warna rupa yang sejak awal berjalan di bagian paling depan langsung terhuyung. Tangannya meremas dadanya sendiri dan nafasnya mulai terengah-engah. Matanya mendelik, serta urat-urat di lehernya menegang, memunculkan cahaya gelap dari sela-sela kulitnya seperti darah hitam yang mencari jalan keluar. Sudiro segera menoleh, matanya membelalak melihat keadaan sahabatnya itu. Ki Condrowongso melangkah cepat, jubahnya berkibar tersapu angin lembah. Dia menempelkan telapak tangannya ke punggung Wanarupa, mencoba menyalurkan energi murninya. Namun, seketika dia terpental mundur, wajahnya pucat dan nafasnya ikut tersengal. Bolorjo yang terlihat gagah berani kali ini wajahnya tegang. Dia mengepalkan tangan besarnya menahan diri untuk tidak bertindak gegabah.
Apa yang terjadi padamu, Wanarupa? Tanya Bolorejo dengan wajah yang kebingungan. Batu mustika Darpana Sekti seperti ingin meledak dari tubuhku, Ki. Balas Wanarupa sambil terengah menahan rasa sakit yang sedang dialaminya. Sudiro semakin erat memegang bahu sahabatnya. Matanya tajam namun terlihat sangat cemas. Bertahanlah, Rupa. Kau tidak sendiri. Kami semua ada di sini bersamamu. Ujarnya dengan nada yang berusaha menenangkan meski suaranya bergetar. Ki Condrowongso pun kembali berdiri dan mendekat ke arah Wanarupa. Kali ini dia mencoba merapal mantra sambil mengangkat kedua tangannya. Cahaya tipis menyala dari telapak tangan lalu diarahkan ke tubuh Wanarupa. Namun baru saja mendekat, cahaya itu langsung padam begitu saja seolah ditelan oleh kegelapan yang keluar dari tubuh Wanarupa. Tenaga yang mengurung batu mustika itu sudah koyak, ucap Ki Condrowongso dengan wajah pucat dan suara lirih seperti bergumam pada dirinya sendiri. Sepertinya kekuatan yang ada di dalam Darpana Sekti telah bangkit dan sosok itu hendak keluar, imbuh Ki Condrowongso menjelaskan. Bolorejo melangkah maju dengan urat-urat lengan yang menegang. Matanya menatap tajam ke arah sahabatnya yang sedang menderita itu. Kalau memang begitu, biar aku hancurkan saja pangkal pengikat energi yang ada pada batu mustika itu, Condro, seru Bolorejo sambil mempersiapkan kekuatannya. Jangan, Rejo, sergah Ki Condrowongso sambil menahan lengannya. Kalau kau bertindak gegabah, hal itu justru bisa memusnahkan Wanarupa, imbuh Ki Condrowongso dengan tegas. Wanageni yang sejak tadi terdiam kini bersuara lirih. Matanya menatap cahaya hitam yang terlihat dari tubuh Wanarupa. Aku bisa merasakan sesuatu di dalam sana. Suara yang asing, tapi juga sangat kuat, seakan sedang memanggil-manggil namanya sendiri, sahut Wanageni yang membuat keadaan semakin mencekam. Tidak lama setelah Wanageni mengatakan apa yang diketahuinya, tiba-tiba Wanarupa menjerit panjang. Tubuhnya terangkat oleh kekuatan yang tak kasat mata, dan dari dadanya cahaya hitam mulai merekah. Setiap denyutnya memukul udara hingga Sudiro, Ki Condrowongso, Gatra Pawira, Wanageni, dan Bolorejo terdorong mundur. Tubuh Wanarupa melayang kaku di udara dan sesekali berputar-putar seakan dikendalikan oleh tangan-tangan gaib yang tak kasat mata. Urat-uratnya menonjol, kulitnya merekah dengan retakan cahaya gelap yang berdenyut seperti nadi raksasa. Dari dadanya semburan hitam keluar, memecah kabut lembah, memaksa pohon melengkung menjauh seakan takut tersentuh. Tanah di bawahnya berguncang hebat. Batu-batu hitam terangkat perlahan, melayang berputar mengelilinginya, lalu hancur berkeping oleh tekanan energi yang tidak terkendali. Uap belerang yang semula samar kini membumbung pekat bercampur dengan kilatan merah darah, membentuk pusaran kabut yang mencekik udara. Cahaya samar dari kristal merah pada dinding tebing semakin redup, lalu retak satu persatu. Pecahan kristal itu beterbangan terhisap ke dalam pusaran energi yang memancar dari tubuh Wanarupa. Suara gemuruh terdengar semakin keras, seperti ribuan gendang yang dipukul bersamaan dari dasar bumi. Sudiro dan yang lainnya terhempas ke segala arah. Tubuh mereka berguling di tanah yang retak. Lembah Segoro Geni menjawab sebuah kebangkitan dengan teriakan sunyi. Suara bisikan ribuan jiwa terdengar jelas bergema di antara kabut, melolong panjang bagai ratapan. Langit yang semula pucat perlahan berubah kelam.
Bersamaan dengan itu, dari rekahan cahaya hitam di dada Wanarupa muncul siluet raksasa yang perlahan membentuk sosok dengan wajah samar namun penuh amarah. Setiap kali bayangan itu bergerak, udara di sekitarnya pecah, meninggalkan riak seperti air yang dilempar batu. Udara di lembah menjadi semakin berat, seolah-olah sedang menunggu kelahiran sesuatu yang telah lama terkurung. Dari bayangan kabut yang bergolak, perlahan muncul bentuk tubuh yang semakin jelas. Bahu yang lebar, lengan berurat sebesar batang pohon, dan wajah yang menyerupai manusia namun penuh dengan guratan retakan hitam. Mata itu terbuka, menyala merah bagai bara menembus kabut pekat yang menutupi lembah. Suara rendah menggelegar bukan berupa kata, melainkan raungan panjang yang membuat batu tebing bergetar dan pepohonan tumbang seketika. Pusaran kabut di sekitarnya berputar cepat, lalu meledak menghantam tanah dengan kekuatan yang mengguncang seluruh dasar lembah. Tubuh Wanarupa terhempas jatuh ke tanah tidak sadarkan diri, sementara dari dadanya pancaran hitam terakhir menyembur, melahirkan sosok yang utuh. Sosok itu tidak lain adalah Setayeksa yang terkurung di dalam batu mustika Darpana Sekti. Dia berdiri tegak, tinggi menjulang melebihi pohon-pohon yang tumbang. Rambut panjangnya berkibar liar, seolah terbentuk dari asap pekat, dan kulitnya seperti batu terbakar, retak dengan sinar merah yang menyala dari dalam. Setiap tarikan nafasnya mengeluarkan kepulan asap panas, membuat udara di sekitarnya berbau besi terbakar. Tanah di bawah kakinya retak membentuk pola lingkaran hitam yang merambat ke segala arah. Cahaya kristal merah pada dinding tebing satu persatu padam, seakan tunduk pada kehadirannya. Lembah Segoro Geni yang semula hanya mencekam, kini berubah menjadi medan yang dipenuhi aura kematian. Setayeksa mengangkat kepala perlahan menatap ke langit lembah yang kelam. Dari mulutnya keluar suara berat bercampur gema gaib, sebuah desah panjang yang mengguncang setiap makhluk hidup yang mendengarnya. Suara itu bukan sekedar raungan, melainkan pengumuman bahwa dia telah kembali. Di tempatnya berada, Sudiro berusaha bangkit dengan nafas tersengal. Tubuhnya dipenuhi debu, tapi matanya tetap menatap lurus ke arah Setayeksa. Ada ketegangan di wajahnya, bukan hanya karena kedahsyatan sosok yang muncul, tapi juga karena rasa takut kehilangan kendali atas perjalanan yang mereka jalani. Namun, di balik sorot mata tajamnya itu tersimpan tekad keras untuk tetap berdiri di sisi sahabat-sahabatnya. Ki Condrowongso terduduk bersila, tubuhnya gemetar, kedua tangannya bergetar hebat. Energi murni yang tadi disalurkan ke Wanarupa kini terasa terkuras. Wajahnya pucat pasi, namun dari sorot matanya masih penuh kewaspadaan. Dia tahu apa yang muncul di hadapan mereka bukan sekedar musuh, melainkan malapetaka yang bisa mengubah keseimbangan jagat. Bolorejo jatuh berlutut, kedua tangannya menekan tanah yang retak. Nafasnya memburu, dadanya naik turun. Otot lengannya masih menegang, menahan dorongan untuk menyerang. Namun untuk pertama kalinya kegagahannya terlihat goyah. Dia sadar bahwa tinju baja sekalipun mungkin tidak akan cukup menghadapi sosok sekuat itu. Namun meski begitu tatapannya tetap menyala, menolak tunduk pada rasa takut. Gatra Pawira terlempar hingga menabrak batang pohon hitam yang patah. Dia berdiri dengan susah payah, tubuhnya terhuyung-huyung. Kedua tangannya memegangi pedang yang bergetar hebat, seolah senjata itu ikut merasakan kedahsyatan kekuatan yang bangkit. Sementara kedua tangan lainnya memegangi bagian tubuh yang terluka dalam. Meski tubuhnya sedang terluka, namun dia tetap waspada, dan pandangan matanya tidak lepas dari sosok Setayeksa. Wanageni terduduk dengan tangan menekan tanah.
Tubuhnya bergetar bukan hanya karena hempasan, tapi juga karena ikatan batinnya yang mampu merasakan energi gaib. Suaranya tercekat, dadanya sesak oleh gelombang kekuatan asing yang menekan. Sedangkan Wanarupa sendiri tergeletak tidak sadarkan diri. Tubuhnya lunglai di tanah retak. Dari dadanya masih terpancar sisa cahaya hitam yang berangsur padam. Nafasnya lemah, wajahnya pucat. Seakan seluruh tenaga hidupnya telah direnggut untuk melahirkan sosok itu. Dia tidak bisa lagi bergerak, tapi denyut nadi halusnya masih ada, tipis, rapuh, namun belum padam. Dan di hadapan mereka semua, Setayeksa berdiri gagah bagai makhluk gaib yang baru terlahir kembali dan menguasai seisi lembah Segoro Geni dengan hanya keberadaannya. Ketika aura Setayeksa semakin menguasai lembah, tanah yang retak tiba-tiba memancarkan cahaya merah menyala. Kabut yang bergolak terbelah oleh suara dentuman dari dalam bumi. Getarannya berbeda, bukan berasal dari tubuh Setayeksa, melainkan dari sesuatu yang jauh lebih tua yang bersemayam di perut lembah Segoro Geni. Dari jurang hitam yang menganga di sisi tebing, perlahan-lahan keluar cahaya hijau kebiruan menembus kabut pekat. Suara gemuruh menyerupai tarikan nafas panjang terdengar. Lalu perlahan muncul sisik-sisik raksasa yang berkilau bagai batu zamrud. Tanah bergetar lebih hebat ketika tubuh melata itu merayap keluar dari kedalaman, menampakkan wujudnya yang indah namun mengerikan. Sosok makhluk gaib berwujud naga hijau mulai muncul. Dengan panjang tubuhnya membentang dari satu sisi lembah ke sisi lainnya. Sisiknya berlapis keras bagai baja, memantulkan cahaya hijau dan biru dalam kabut gelap. Matanya besar berkilau seperti dua obor di tengah malam, dengan tatapan wibawa dan murka. Setiap kali dia mengebaskan ekornya, pohon-pohon raksasa tumbang dan tanah terbelah menciptakan kawah baru di dasar lembah. Langit lembah yang kelam kini berubah menjadi arena pertempuran gaib. Setayeksa menoleh, sorot mata merahnya menyala menantang ke arah makhluk itu. Tanpa jeda, energi hitam dari tubuhnya meledak menciptakan gelombang yang menghantam ke sekeliling. Namun, sosok naga hijau itu tidak gentar. Dengan raungan yang mengguncang udara, dia mengibaskan kepalanya, melepaskan semburan kabut hijau bercampur kilatan petir biru ke arah Setayeksa. Benturan pertama membuat udara terbelah. Ledakan dahsyat mengguncang seluruh lembah, mengirimkan gelombang kejut yang kembali menghantam tubuh Sudiro dan yang lainnya, memaksa mereka melesat menjauh mencari perlindungan di balik batu dan akar. Tanah terangkat, batu-batu sebesar rumah beterbangan, dan kabut lembah berubah menjadi badai yang berputar hebat. Setayeksa melangkah maju, setiap pijakannya menciptakan retakan baru di tanah. Tangannya yang sebesar tebing merobek pusaran kabut hijau itu. Namun kulitnya yang hitam retak langsung melepuh saat bersentuhan. Dari luka itu api merah keluar membuat tubuhnya berkilat semakin garang. Sebagai balasan dia mengangkat kedua tangannya tinggi lalu menghantamkan ke tanah. Luapan energi hitam meledak ke segala arah menghantam tubuh sosok naga hijau itu dengan kekuatan luar biasa. Tubuh naga raksasa terhempas menghantam tebing hitam. Suara longsoran bergema mengubur sebagian tubuhnya. Namun tidak lama kemudian kepala naga itu muncul kembali dari timbunan batu. Matanya berkobar semakin ganas. Dengan kibasan ekor dia mencambuk tubuh Setayeksa, membuat raksasa hitam itu terhuyung mundur hingga batu dan kristal merah pada dinding tebing berjatuhan. Pertempuran pun kian membesar. Suara raungan dari sosok naga itu bersahut-sahutan dengan teriakan gaib Setayeksa.
mengguncang jagat lembah Segoro Geni. Energi hijau kebiruan bercampur dengan semburat hitam merah membentuk pusaran langit yang berkilat, seakan-akan langit dan bumi hendak runtuh. Sudiro yang telah menyingkir dari pusat kehancuran meraba-raba di antara reruntuhan batu dan akar pohon yang patah. Nafasnya terengah, dada terasa sesak akibat getaran energi gaib yang masih bergolak di udara. Dia menunduk, matanya menelusuri setiap sudut kabut pekat, mencari jejak warna rupa yang tadi terhempas oleh gelombang kekuatan Setayeksa. Tanah di bawah kakinya retak, sesekali semburan energi hitam dan hijau mengoyak udara membuat bayangan Sudiro bergoyang liar. Bolorejo dan Gatrapawira setelah berhasil menjauh dari pusaran kekuatan dahsyat itu, menyusuri jalan sempit di antara tebing dan akar yang menjalar. Tubuh mereka terhantam gelombang energi, namun kekuatan fisik dan energi mereka membuat keduanya tetap berdiri meskipun nafasnya tersengal. Bolorejo dengan tangan besar yang siap menghancurkan apapun yang menghalanginya memimpin jalan. Sementara Gatrapawira memperhatikan setiap gerakan kabut dan setiap bayangan yang bergerak di antara reruntuhan. Di sisi lain, Ki Condrowongso dan Wanageni menuntun tubuh Wanarupa yang lemah. Keduanya menyesuaikan langkah dengan hati-hati karena setiap hentakan tanah yang retak atau semburan energi liar bisa memicu luka baru pada Wanarupa. Cahaya tipis dari aura Ki Condrowongso menyelimuti tubuh Wanarupa, menahan energi gelap yang masih keluar dari tubuhnya. Sementara itu, Wanageni di sampingnya memusatkan penglihatan gaibnya, memindai lingkungan sekitar untuk memastikan mereka tidak diserang oleh sisa energi liar dari pertempuran besar itu. Setelah melalui semua kengerian di lembah Segoro Geni, akhirnya Sudiro, Ki Condrowongso, Bolorejo, Gatrapawira, Wanarupa dan Wanageni berhasil bertemu kembali di sebuah celah tebing yang relatif aman. Di sana mereka menemukan tanah yang tidak retak, akar yang tidak bergerak dan kabut yang mulai menipis. Energi liar dari pertempuran masih terasa, namun tekanan udara di sana lebih ringan, memberi kesempatan mereka untuk menenangkan diri. Sudiro menunduk menatap Wanarupa yang kini hanya bisa bernafas perlahan. Tubuh sahabatnya masih diselimuti cahaya gelap yang perlahan mereda. Namun urat-urat tegang dan kulit yang retak menjadi tanda betapa kuatnya benturan energi tadi. Ki Condrowongso menepuk punggung Wanarupa, menyalurkan sisa energi murni untuk mengobati luka dalamnya. Wanageni menjaga posisi di samping, matanya menatap tiap gerakan Wanarupa memastikan tidak ada lagi bahaya yang mengintai. Bolorejo dan Gatrapawira meski masih tegang namun mulai dapat menenangkan diri. Nafas mereka yang tersengal perlahan membaik, tapi tubuh mereka masih terasa berat akibat dampak dari gelombang energi liar tadi. Debu dan serpihan batu berjatuhan di sekitar mengingatkan mereka betapa besarnya kekuatan Setayeksa dan makhluk berwujud ular naga hijau tadi. Dalam diam mereka menyadari satu hal, jika mereka membutuhkan waktu untuk memulihkan diri, menenangkan tubuh dan pikiran sebelum akhirnya menghadapi gelombang gaib yang mungkin lebih dahsyat dari sebelumnya. Kebangkitan Setayeksa dan munculnya makhluk gaib berkekuatan besar itu membuat misteri lembah Segoro Geni semakin besar. Aku tidak menyangka jika kekuatan makhluk yang bangkit dari Mustika Darpana Sekti itu sungguh besar sekali, ujar Ki Condrowongso memecah keheningan tempat itu. Aku pun begitu, Condro. Aku tidak membayangkan bagaimana jadinya jika makhluk itu bangkit di Gurun Saptadewa, sahut Bolorejo yang merasa sangat bersalah karena ingin membebaskan leluhurnya itu. Tubuh Wanarupa perlahan menggeliat. Nafasnya yang tersengal kembali normal meskipun tubuhnya masih memancarkan sisa cahaya gelap dari Mustika Darpana Sekti.
Ki Condrowongso menepuk kembali pundak sahabatnya itu, memastikan tidak ada cedera yang lebih parah. Sementara Bolorejo mulai merapal mantra untuk menetralkan energi liar yang menempel pada tubuh Wanarupa. Beberapa waktu berlalu, gemuruh samar terdengar lagi di kejauhan. Kali ini bukan seperti dentuman keras yang terdengar sebelumnya, melainkan getaran yang lebih halus, seperti nafas panjang dari sesuatu yang besar dan penuh tenaga. Cahaya kristal merah pada dinding tebing berdenyut perlahan menandakan energi gaib yang sedang bergerak kembali. Ki Condrowongso memandang ke sekeliling, merasakan gelombang energi itu. Dia mengangguk pelan kepada Sudiro dan Bolorejo. Tanpa berkata, mereka semua memahami jika pertempuran Setayeksa dan sosok naga itu hanyalah permulaan. Masih ada pertempuran lain yang mungkin lebih dahsyat dari itu. Sekarang sebaiknya kita membuat pagar pelindung gaib untuk bertahan dan memulihkan energi. Jangan memaksakan untuk melanjutkan perjalanan di tengah kekacauan ini, ujar Ki Condrowongso dengan tegas. Benar sekali, Ki. Aku setuju, sahut Sudiro yang langsung duduk bersila dan merapal mantra ajian pelindungnya. Mereka pun memutuskan untuk memanfaatkan celah tebing itu sebagai tempat sementara untuk memulihkan diri. Perlahan mereka menata diri, menenangkan pernafasan, mengatur energi, dan bersiap untuk menghadapi ancaman yang lebih besar. Kabut di sekeliling perlahan menipis, namun aura gaib yang terasa berat tetap menghimpit udara, mengingatkan bahwa lembah Segoro Geni masih jauh dari kata aman. Di celah tebing yang relatif aman itu, mereka mulai mempersiapkan diri. Sudiro duduk bersila, merapal ajian pelindung dengan ritme pelan namun mantap. Cahaya dari telapak tangannya memancar, membentuk lingkaran yang perlahan mengelilingi celah tebing. Ki Condrowongso berdiri di sisi lain. Tangannya menari di udara, menyalurkan energi murni untuk memperkuat pagar gaib itu. Bolorejo memusatkan tenaganya, menegakkan kekuatan fisik dan gaib agar batas pelindung tetap kuat menghadapi gelombang energi liar yang tersisa. Gatra Pawira dan Wanageni membantu menyalurkan energi ke titik-titik strategis, memastikan pagar itu menutupi setiap celah yang bisa dimasuki energi atau makhluk gaib. Cahaya tipis memancar dari kristal merah pada dinding tebing seolah ikut memperkuat pagar gaib yang mereka bentuk. Suara lembut gemericik kabut dan desah angin terasa lebih tenang, seakan lembah pun menghormati batas yang mereka ciptakan. Setelah pagar pelindung terbangun dengan sempurna, mereka perlahan menarik nafas panjang. Tubuh yang lelah mulai menenangkan diri. Energi yang tercecer di sekeliling terserap kembali, dan pikiran mereka mencoba menyesuaikan ritme agar selaras dengan energi gaib yang menempel di lembah. Wanarupa yang sebelumnya terpapar gelombang dahsyat Setayeksa mulai merasakan energi gelap pada tubuhnya semakin reda. Ki Condrowongso kembali mengalirkan energi murni untuk memastikan keadaan Wanarupa baik-baik saja. Kabut di sekeliling mereka mulai menipis, tekanan energi liar berkurang, memberi ruang bagi mereka untuk bernafas lebih lega, sekaligus menandai bahwa untuk sementara ini mereka berhasil menahan gelombang kekuatan hitam yang masih bergelora di lembah Segoro Geni. Meski tubuh mereka mulai menenangkan diri dan nafas perlahan kembali normal, tapi atmosfer lembah tetap terasa tegang. Pagar pelindung yang mereka bentuk memberi rasa aman sementara, namun energi liar yang tersisa masih menyisakan getaran samar, berdenyut di setiap batu, akar, dan kabut di sekitar. Setiap detik yang berlalu terasa begitu menegangkan. Dari kedalaman lembah, gelombang energi bergerak lebih rapat, seperti sesuatu yang menunggu kesempatan untuk muncul. Kabut yang menipis kini beriak liar, membentuk bayangan-bayangan aneh yang menari di tebing, memberi peringatan bahwa ancaman belum berakhir. Energi yang mereka rasakan bukan sekedar sisa dari pertempuran sebelumnya, tapi ada energi lain dari makhluk-makhluk gaib yang ada di lembah Segoro Geni.
Di sisi lain, gelombang energi yang melesat dari benturan terakhir antara Setayeksa dan sosok makhluk gaib berwujud naga hijau itu perlahan mereda, meninggalkan udara yang bergetar dan kabut yang masih meliuk liar di arena pertempuran. Setayeksa dan sosok naga bersisik hijau itu saling menatap, mata mereka terkunci dalam diam yang penuh tekanan. Kedua makhluk gaib itu merasakan keberadaan satu sama lain sebagai kekuatan yang seimbang. Mereka saling menakar, saling menguji sebelum pertempuran berikutnya benar-benar dimulai. Sektayesa yang separuh tubuhnya masih diselimuti kabut pekat menyalurkan energi dari batu mustika Derpana Sekti. Setiap tarikan nafasnya menggetarkan udara, membentuk riak gelombang energi yang halus namun tajam. Di sisi lain, sosok naga hijau itu menebarkan aura kekuatannya. Sisik hijau dan tatapan matanya menyiratkan pengalaman panjang menguasai lembah itu. Setiap helaan nafasnya membawa tekanan yang membuat tanah retak dan kabut bergulung liar. Mereka berdiri dalam diam, masing-masing menunggu reaksi lawan. Setayeksa merasakan gelombang energi lawan menembus tubuhnya, mencoba menguji batas kekuatannya. Tubuhnya berdenyut, energi gelap dan murni bersentuhan dalam sebuah ritme yang membuat seluruh celah tebing bergetar samar. Sementara itu, sosok sang naga merasakan ketegangan yang sama. Energi Setayeksa yang bercampur kabut dan kekuatan mustika memberikan tekanan asing sekaligus menantang kesabarannya. Di antara keduanya, udara seakan membeku. Kabut bergerak perlahan menyelimuti medan di sekitar, membentuk bayangan energi yang saling bertaut, menandai dimulainya fase baru dalam benturan kekuatan mereka. Tidak ada gerakan yang tergesa-gesa, hanya pandangan tajam, nafas berirama dan getaran energi yang menunggu satu langkah berani dari pihak yang lebih dulu memulai. Selama aku berada di lembah ini, aku belum pernah bertemu denganmu, Kisanak. Ujar sosok naga hijau yang perlahan tubuhnya meliuk lalu terangkat lebih tinggi. Siapa kau sebenarnya? Dan bagaimana bisa kau sampai di tempat ini? Tanya sosok naga hijau itu lagi. Aku adalah Setayeksa, penguasa dari kerajaan gaib Sabta Dewa. Balas Setayeksa dengan tenang. Apa yang sebenarnya terjadi dengan Kerama Dewa sehingga kau bisa menggantikannya menjadi penguasa di kerajaan gaib itu, Kisanak? Kau tidak perlu tahu tentang apa yang terjadi pada sosok Eyang Kerama Dewa. Sekarang akulah pemimpin kerajaan Sabta Dewa, dan aku akan menaklukkan kerajaan-kerajaan gaib di alam semesta ini. Balas Setayeksa dengan suara yang menggelegar. Dasar makhluk bodoh, bagaimana kau bisa menguasai kerajaan-kerajaan gaib di luar sana, sedangkan kau terkurung di dalam lembah Segoro Geni? Dan aku yakin kau akan meratapi nasibmu di sini, karena setiap makhluk gaib yang ada di tempat ini akan memburumu untuk mendapatkan kekuatanmu. Ujar sosok naga hijau itu sambil tertawa. Lembah Segoro Geni, bagaimana mungkin aku bisa berada di tempat terkutuk ini? Gumam Setayeksa dengan kesal. Satu-satunya cara untuk keluar dari tempat ini adalah menyatukan kekuatan kita, Kisanak. Aku Nagawisa berjanji jika akan membawamu kembali ke Sabta Dewa setelah dapat membuka gerbang gaib yang dijaga oleh Gondorekso dan yang lainnya. Ujar sosok naga hijau yang ternyata bernama Nagawisa. Mendengar apa yang baru saja disampaikan oleh Nagawisa, tatapan Setayeksa yang semula tenang seketika berubah menjadi bara. Tubuh kabutnya berdenyut hebat, dan dalam sekejap gelombang energi hitam menyembur dari seluruh tubuhnya. Tanah lembah kembali bergetar hebat,
Batu-batu hitam yang mengelilingi mereka pecah berkeping-keping dan kabut di sekitar tersedot membentuk pusaran besar yang berpusat pada tubuhnya. Naga Wisa dengan tubuh panjang berlapis sisik hijau yang berkilau melingkarkan dirinya, namun tidak sempat untuk menghindar sepenuhnya. Ledakan energi Setayeksa menghantam sisiknya menghasilkan suara dentuman yang memekakan telinga. Percikan cahaya hitam dan hijau memancar, membelah kabut lembah hingga tampak seperti kilatan petir yang berloncatan di udara. Dengan gerakan yang cepat, Setayeksa mendorong tubuhnya ke depan. Bayangan pekat membentuk sayap hitam yang melebar menghantam tubuh naga itu dengan kekuatan besar. Tubuh Naga Wisa terhempas ke samping menghantam dinding tebing. Getaran dari benturan itu merambat jauh, membuat tanah di sekitar mereka terbelah. Namun Naga Wisa tidak tinggal diam. Tubuhnya yang panjang meliuk cepat melilit kabut hitam yang membungkus tubuh Setayeksa dan mencoba meremukkan wujud gaibnya. Tapi Setayeksa justru meledakkan energi dari dalam tubuhnya, membuat lilitan itu terlepas dan serpihan sisik naga berterbangan memantulkan cahaya hijau yang menyilaukan. Kedua makhluk itu kini berdiri di dua sisi lembah, saling mengeluarkan energi yang menekan udara hingga bergetar hebat. Kabut lembah tersibak dan langit di atas Segoro Geni tampak terbelah oleh kilatan cahaya gelap dan hijau. Setiap getaran, setiap benturan bukan hanya merusak tanah dan tebing di sekitar, melainkan juga mengguncang inti energi lembah itu sendiri. Pertarungan telah dimulai. Pertarungan antara dua kekuatan besar. Satu membawa ambisi menguasai semesta, sementara satu lagi menjadi penguasa alami lembah terkutuk itu, yang kini memecah kesunyian Segoro Geni dengan ledakan energi yang tidak terbayangkan. Raungan panjang menggema kembali mengguncang lembah. Tubuh Naga Wisa yang semula meliuk di tanah tiba-tiba merekah dengan kekuatan hijau yang menyilaukan. Dari punggungnya tumbuh dua sayap raksasa terbentang lebar, berlapis sisik hijau yang berkilauan bak zamrud yang hidup. Sekali kepakan, tubuhnya terangkat tinggi melesat ke udara dengan kelincahan yang mustahil bagi makhluk sebesar itu. Sayapnya menyapu kabut, membuat pusaran besar yang menelan pohon-pohon hitam ke dalam arusnya. Di sisi lain, tubuh Setayeksa mulai bergetar hebat. Bayangan hitam yang melingkupinya merapat, memadat hingga sosoknya berubah menjadi sosok buto yang mengerikan, dengan wajah garang dan mata yang merah menyala. Dan dari tangannya muncul sebuah trisula emas berkilau tajam. Namun pancaran energinya lebih dari sekedar cahaya. Dia menggetarkan jagat lembah, memaksa udara berderit, tanah kembali terbelah dan pepohonan tercabut dari akarnya. Naga Wisa berputar cepat di udara. Setiap kepakan sayapnya melepaskan serpihan cahaya hijau yang jatuh seperti hujan racun, membakar tanah hitam menjadi lubang berasap. Setayeksa mengayunkan tombak trisulanya, memukul udara, dan dari ujung senjata itu terpancar gelombang emas pekat bercampur energi hitam dari Mustika Darpana Sekti. Gelombang itu membelah kabut, memantul ke langit lembah lalu menghantam tubuh naga yang melintas. Benturan pertama antara sayap Naga Wisa dan trisula Setayeksa membuat ledakan dahsyat, memecah udara menjadi ribuan pecahan cahaya. Lembah Segoro Geni kini berubah menjadi gelanggang pertarungan raksasa. Langit berputar merah, tanah terbelah hitam, dan udara dipenuhi percikan hijau dan emas. Dua kekuatan besar itu terus berhadapan, masing-masing mengeluarkan inti sejati mereka. Naga Wisa dengan wujud naga besar bersayap yang terus menyemburkan racun dari udara. Sedangkan Setayeksa dengan wujud buto raksasa dan trisula emas menyalurkan ambisi penaklukan. Pertarungan mereka bukan sekedar adu kekuatan, melainkan benturan dua takdir besar yang dipaksa bertemu di lembah terkutuk itu.
Di tengah ledakan demi ledakan yang mengguncang lembah, ketika cahaya hijau dan emas terus bertubrukan di udara, Sudiro dan yang lainnya sudah menyelesaikan pagar pelindung gaibnya yang terdiri dari 6 kekuatan. Pagar itu bergetar hebat, namun terus melindungi dengan kekuatan penuh. Akan tetapi, di balik kokohnya pagar pelindung itu, sebuah gejolak lain justru bangkit dari dalam lingkaran mereka sendiri. Energi asing yang tidak terkendali mulai merambat, bukan dari luar pagar, melainkan dari tubuh salah satu di antara mereka. Wanarupa yang sejak awal menjadi wadah batu mustika Darpana Sekti tiba-tiba tersentak. Tubuhnya bergetar, dan cahaya kelam yang sempat mereda kini muncul kembali, lalu berdenyut pelan dari dadanya. Dia terhuyung namun berhasil kembali duduk. Tangannya terus memegangi dada yang retak akibat benturan energi sebelumnya. Dengan wajah tegang, dia menarik keluar benda bercahaya itu, sebuah batu hitam pekat dengan urat emas yang berkilau di permukaannya. Batu mustika Darpana Sekti kini terwujud di luar tubuhnya. Sekarang aku mengerti. Terbebasnya Setayeksa bukanlah kebetulan semata. Hal itu disebabkan oleh energi di lembah ini telah mengikis kekuatan yang mengurungnya. Dinding gaib yang membatasi kekuatan batu ini rapuh, tergerus aliran energi dari dasar lembah. Itulah sebabnya dia bisa keluar, Ucap Wanarupa lirih namun jelas di tengah gemuruh pertempuran. Batu mustika Darpana Sekti berdenyut semakin kuat di atas telapak tangannya, seperti jantung yang memompa kekuatan asing. Namun tiba-tiba saja Wanarupa dan yang lainnya dikejutkan oleh cahaya dari dalam batu yang meledak. Gelombang energi hitam bercampur emas keluar deras tak terbendung menghantam pagar pelindung gaib lalu memantul ke arah mereka sendiri. Sudiro, Ki Condrowongso, Bolorejo, Gatra Pawira, Wanageni, dan Wanarupa sendiri terhempas oleh cahaya itu. Tubuh mereka terangkat lalu kembali jatuh dengan keras. Namun alih-alih hancur, tubuh mereka justru diselimuti oleh cahaya pekat bercampur dengan aliran emas. Denyut energi itu masuk ke dalam nadi, mengalir ke sumsum tulang, menyalakan api gaib yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Mata Sudiro terbuka lebar, pupilnya memantulkan kilau cahaya gaib. Nafasnya membara seakan paru-parunya kini dipenuhi oleh api lembah itu sendiri. Ki Condrowongso merasakan energi murninya berlipat ganda bercampur dengan getaran gelap batu mustika, membuat tubuhnya bergetar dengan kekuatan yang sulit dia kendalikan. Sedangkan Bolorejo, Gatra Pawira, dan Wanageni masing-masing merasakan hal yang sama. Energi mereka membengkak melampaui batas semula, seakan ada kekuatan besar yang tertidur yang kini dipaksa untuk bangkit. Di tengah semuanya, batu mustika Darpana Sekti retak. Cahaya hitam emas memancar liar lalu pecah menjadi ribuan serpihan yang melayang di udara sebelum akhirnya lenyap sepenuhnya. Batu mustika itu hancur, tapi bukannya hilang, melainkan melebur ke dalam tubuh mereka, meninggalkan bekas samar di dada seperti sebuah simbol cahaya gelap yang berdenyut perlahan. Tubuh Wanarupa terkulai namun wajahnya menampakkan senyum tipis. Dia menyadari bahwa meski mustika itu musnah, kekuatannya kini tersebar bukan hanya pada dirinya, tapi pada mereka semua. Sementara itu di langit lembah, benturan naga Wisa dan Setayeksa semakin menggila, seakan menyadari bahwa di bawah mereka lahir 6 kekuatan baru yang bisa mengubah jalannya takdir dari lembah Segoro Geni. Oke, sampai di sini dulu kisah Sudiro di lembah Segoro Geni. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Saya Untung Prasetyo pamit undur diri. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam berucap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode berikutnya.